Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Wahyu Prestia dari kelas 5A dan di sini saya ingin mempresentasikan bisnis plan saya untuk mata perkuliahan entrepreneurship. Langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini ada bisnis plan saya yang bernama angkringan balai. Lalu apa sih itu angkringan? Nah, angkringan ini berasal dari bahasa Jawa angkring yang berarti duduk santai. Angkringan adalah sebuah gerobak dorong untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman yang biasa ada di pinggir jalan. Biasanya ini ada di banyak di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, di Solo atau juga di Klaten, angkringan dikenal sebagai warung hik atau wedangan. Angkringan ini terkenal dengan ciri khas lesehannya. Nah, di sini saya akan mengambil nama angkringan balai yang merupakan singkatan dari angkringan Bandung dan Lembang sebagai bentuk ciri khas angkringan yang baru ada di kota besar di Jawa Barat, yaitu kota Bandung dan sekitarnya. Nah, di sini saya memiliki visi dan misi untuk bisnis saya, yaitu yang pertama, visi saya adalah menyediakan kenyamanan demi kepuasan pelanggan meskipun permintaannya aneh-aneh. Nah, yang dimaksud aneh-aneh di sini sebenarnya pelanggan kan dikenal sebagai raja, jadi kita akan melayani sebisa mungkin agar pelanggan senang datang ke tempat bisnis kita. Dan misi saya adalah menghadirkan nuansa tradisional di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Jadi nggak hanya orang-orang dewasa saja, namun juga dari berbagai kalangan masyarakat seperti anak-anak, remaja maupun keluarga, atau bahkan orang lanjut usia juga bisa. Nah, ini adalah gambaran konsep angkringan yang saya rencanakan. Nah, jadi mengambil konsep pada umumnya. Jadi angkringan ini akan menggunakan gerobak demi mempertahankan ciri khas dari sebuah angkringan yang turun-temurun sejak zaman dahulu. Nah, untuk tempatnya akan disediakan dalam bentuk lesehan agar pengunjung merasakan, dan di angkringannya juga terasa kesan tradisionalnya. Nah, lalu bagaimana manajemen operasionalnya? Wirausaha angkringan ini akan dioperasikan setidaknya oleh 2 orang ya, mulai dari kegiatan menyiapkan menu, promosi, manajemen keuangannya, dan serving kepada pelanggannya. Jadi sepertinya untuk 1 orang ini masih terlalu berat, terutama untuk kalangan mahasiswa yang ingin mencoba berbisnis. Nah, lalu bagaimana aspek pemasarannya? Dari poin pertama adalah segmentasi, yaitu dapat dikunjungi oleh berbagai kalangan dan berbagai lapisan masyarakat. Jadi tidak memandang siapa saja boleh mengunjungi bisnis angkringan ini. Dan yang kedua yaitu ada poin positioning yang menjadikan tempat terbaik yang mengutamakan kualitas dengan harga yang ramah di kantong. Jadi harganya ini tidak neko-neko bagi kantong siapapun. Nah, yang ketiga ada poin targeting, itu memberikan kenyamanan bagi para pelanggan dari seluruh kalangan disertai dengan permintaan pelanggan yang tinggi. Jadi itu adalah target kita, menyiapkan kenyamanan sebisa mungkin dan untuk menaikkan permintaan pelanggan agar semakin tinggi. Langsung ke poin selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh produk dari yang akan kami pasang dalam wirausaha angkringan ini. Ada berbagai macam gorengan yang biasanya dijual sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah. Juga ada aneka tusukan seperti tusukan usus atau sate usus bisa dijual. Ada sate telur puyuh, ada sate kepala, sate ceker, bakso, dan berbagai sate. Nah, harganya ini berkisar 1.000 sampai 3.000 rupiah per tusuk. Lalu ada baceman seperti tempe dan tahu. Selanjutnya ada nasi kucing yang memang
ciri khas dari angkringan. Lalu ada beberapa aneka minuman, entah itu minuman dingin atau hangat juga ada, seperti es teh manis atau teh manis hangat, kopi jos, es susu hangat, dan wedang jahe saja. Nah, di sini ada target price kita, itu syarat target price kita yang kita usahakan berada di sekitar kampus. Nah, di sekitar lingkungan kampus ini kan biasanya terdapat banyak kos-kosan atau kontrakan tempat mahasiswa tinggal. Ini bisa jadi lokasi strategis yang menurut kami, karena angkringan ini menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang sangat murah, serta tempat berkumpul yang identik dengan kehidupan mahasiswa. Jadi kan mahasiswa memang suka berkumpul gitu. Nah, untuk jenisnya ini kita ambil jenis outdoor, sedangkan opsinya bisnis ini akan dibuka di sekitar kampus-kampus di Bandung, seperti mungkin di UIN Sunan Gunung Jati atau sekitar kampus Telkom University, atau bisa lagi menyesuaikan dengan opsi lain sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, target syarat yang kedua itu ada kalian ini ingin kita berada di sisi jalan, karena memungkinkan dilirik oleh para pelanggan yang melintas maupun yang tinggal di sekitar daerah situ. Jadi benar-benar terlihat kalau di sisi jalan tuh. Nah, untuk fasilitas yang kita punya ada fasilitas mini game seperti kartu Uno, kan anak-anak muda senang gitu main kartu yang kekinian, atau juga ada ular tangga, jadi mungkin menambahkan biar flashback gitu, nggak terlalu cenderung kepada gadget. Soalnya kan ini permainan mini game ini juga menambah suasana ramai saat berkumpul. Lalu keunggulan yang kami miliki nih ada 3. Nah, yang pertama ada bakaran atau pembangkang. Akan di angkringan Bandung itu selama saya survei belum ada yang menyiapkan alat ini, sedangkan ini salah satu ciri angkringan yang sering dilupakan. Nah, jadi untuk apa? Jadi ini untuk memanggang berbagai macam menu seperti gorengan, baceman, dan berbagai sate tusukan. Ini bisa jadi cita rasa lain atau cita rasa baru, walau hanya bakar itu kalau di daerah Jogja itu cuma ditambah kecap. Nah, sebenarnya udah banyak di Jogja dan sekitarnya alat pembakaran ini, namun untuk di Bandung kan mungkin karena bawaannya beda jadi belum ada. Lalu yang kedua ada menu makanan capcay. Nah, ini tuh beda seperti capcay yang kita kenal. Nah, dibuatnya dari tepung yang digoreng dulu terus kemudian dimasak lagi sehingga teksturnya basah. Dan jujur pribadi saya sangat suka dengan menu ini. Yang ketiga ada kita bisa menemukan opsi layar lebar. Nah, layar lebar ini akan kita gunakan biar para pengunjung juga nggak bosan-bosan amat, bisa nyetel lagu-lagu klasik seperti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu lawas, atau juga mungkin bisa kita sewakan kepada para pelanggan untuk menyiapkan venue nobar sepak bola atau nobar yang lainnya. Nah, promosinya cukup simpel, itu kita bisa lewat iklan di brosur, terus juga ada opsi sosial media dengan beberapa platform sosmed, dan juga diskon opening agar menarik pengunjung saat pertama kali dibuka. Nah, ini analisa SWOT dari saya. Kita memiliki strength untuk mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan dengan menu-menu dan nuansa tradisional, terus juga harganya yang terjangkau di tengah mungkin market naiknya ekonomi di perkotaan. Lalu ada weakness, kita juga ambil weakness. Nah, dampak yang kita miliki ini akan cenderung outdoor, sehingga kan mungkin kalau ada hujan atau yang lainnya kurang seru. Tapi ini bisa jadi daya tarik juga kalau cuacanya mendukung.
ketiga ada opportunity untuk memperkenalkan ciri khas dari daerah Jawa dan Jogja kepada warga Bandung agar bisa merasakan sedikit suasana seperti apa sih di Jogja itu tanpa harus mengunjungi. Yang keempat ada threat atau ancaman. Banyak kompetitor modern seperti kafe-kafe atau bar-bar lain yang juga menawarkan produk yang menarik juga. Nah, ini proyeksi keuangan dari saya. Jadi di sini ada investasinya itu kira-kira kita butuh sekitar 5.400.000. Nah, di sini udah dijelaskan rinciannya apa-apa saja. Lalu yang ke proyeksi keuangannya, nah ini biaya operasionalnya, ini juga penting. Dalam per hari kita bisa menghabiskan sekitar 281.400 per hari. Nah, itu mencakup gas LPG, arang, susu, gula, kopi, jahe, es batu, jeruk, dan bahan-bahan yang akan menjadi bahan baku yang akan menjadi menu dari angkringan ini. Nah, jika dikalikan sebulan, kira-kira kita akan menghabiskan sekitar 8.442.000. Lalu ada ini kira-kira harga makanan yang akan kami jual. Untuk makanannya itu cukup atau memang murah, dengan rata-rata harga makanan dalam 10 menu yang berjumlah sekiranya rata-rata harganya Rp2.000 saja, itu sudah cukup murah. Dan harga menu minumannya dari 10 menu rata-rata harga minumannya hanya sekitar Rp3.500, dan itu juga tergolong murah. Lalu ini ada perasumsiannya untuk pendapatan yang akan didapatkan. Nah, jika ada 100 orang yang membeli makanan dalam sebulan, jadi 100 orang dikali 2.000 dari harga rata-rata makanan ya, kali 30 hari, totalnya adalah Rp6 juta. Dan jika ada 100 orang yang membeli minuman dalam sebulan, jadi 100 dikali 3.500, yaitu rata-rata harga minuman, dan dikali 30 hari sama dengan totalnya sekitar Rp10.500.000. Maka omset yang per bulannya sekitar Rp16.500.000, itu jika ada 100 pengunjung. Nah, jadi keuntungan bersih yang bisa didapat pada bulan pertama yaitu dari omset per bulan tadi dikurang biaya operasional per bulan. Dari Rp16.500.000 dikurang Rp8.442.000, jadi sekitar Rp8.058.000. Nah, Rp8.058.000 ini akan dioperasionalkan oleh manajemen keuangan yang 2 orang tadi. Bagaimana bagi hasilnya bisa dibagi 2 atau bisa 60-40, tergantung kerja yang dilakukan oleh 2 orang tersebut. Nah, demikian presentasi business plan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.